Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, yang saya hormati dan Allah muliakan, puji dan syukur kepunyaan Allah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang, diberi sehat lahir dan batin. Yang utama tentunya kita diberikan ruang dan waktu untuk menikmati jamuan Allah melalui program ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Ini adalah kado dan anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dengan usia yang ada diberikan kesempatan untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan tahun ini. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, ibadah di bulan Ramadan ini adalah merupakan ibadah yang tidak kalah pentingnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Satu sisi dari kewajiban ibadah puasa atau ibadah saum ini adalah merupakan ibadah sirriyah, ibadah yang tidak bisa didemonstrasikan di hadapan makhluk Allah. Hanya diri yang melaksanakan ibadah saum, dan tentunya hanya Allah jugalah yang tahu tentang kualitas ibadah saum kita. Tetapi secara general bahwa bulan Ramadan adalah as-sayyid as-suhur. Ramadan adalah merupakan rajanya bulan. Dan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lain tentunya agak berbeda secara kualitas bagi hamba Allah yang melaksanakan ibadah di bulan ini. Dan kita telah masuk di fase pelaksanaan ibadah Ramadan di beberapa hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ibadah di bulan Ramadan, yang sedang dan yang akan kita lakukan, mendapat nilai sebagai ibadah yang makbul, mabrur dan mabruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa kunci dan kiat kesuksesan ibadah di bulan Ramadan, di antaranya beliau mengutip sebuah ayat yang termaktub di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Menurut beliau bahwa makna dan isi yang termaktub di dalam ayat ini adalah memberikan kesan kunci sukses dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah ibadah saum kita di tahun ini. Menurut beliau,
untuk hebatnya ibadah dan makbulnya ibadah, ya, ada beberapa faktor pendukung diantaranya. Yang pertama, pandailah mengolah rasa supaya iman melekat. Yang kedua, pandailah mengolah rasio supaya ilmu meningkat. Yang ketiga, pandailah mengolah usaha supaya ekonomi kuat. Dan yang keempat, pandailah mengolah raga supaya badan sehat. Ini adalah kunci kesuksesan yang disampaikan beliau untuk kita semua agar bisa sukses di dalam melaksanakan ibadah, termasuk ibadah saum kita saat ini. Pertama adalah pandailah mengolah rasa supaya iman melekat. Kewajiban ibadah saum atau ibadah puasa ini adalah dikhitabkan kepada orang-orang yang beriman, bukan orang Islam, tetapi yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian mendapat derajat yang paling utama dan mulia, yaitu adalah menjadi orang-orang yang takwa. Khitab ayat ini secara jelas Allah Subhanahu wa taala menunjukkan atau mengalurkan kewajiban ibadah saum ini adalah kepada orang yang beriman. Artinya apa? Bagi seseorang yang mempunyai keimanan yang tinggi, keimanan yang kuat, apapun yang terjadi dalam situasi kondisi apapun keadaannya, dia akan tetap berpegang teguh dan melakukan ibadah ini. Tetapi bagi orang yang tentunya keimanannya tidak kuat, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, putaran dalam satu hari tidak makan, tidak minum, itu merupakan sesuatu yang mungkin dianggap cukup berat, sehingga mereka tidak akan mampu untuk melakukan kewajiban ibadah yang satu ini. Dalam situasi kondisi apapun, jika iman sudah berbicara, tentunya yang jauh terasa dekat, yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi mudah. Jadi, yang berat menjadi ringan, yang jauh terasa dekat, yang susah menjadi mudah. Dengan iman semuanya. Karena posisi iman, kalau berbicara tentang keyakinan, maka apapun yang menjadi rintangan di dalam ibadah tentunya akan bisa kita sing-singkan. Tetapi kalau iman tidak berbicara, atau iman adalah pada titik kelemahannya, maka jangankan yang sulit, yang mudah saja akan sulit melakukannya. Jangankan yang berat, yang ringan saja mungkin akan susah untuk membawanya. Maka di bulan Ramadan ini perkuat keimanan agar kita mampu melaksanakan ibadah yang satu ini, tentunya dengan menjaga aspek-aspek lahiriah, aspek-aspek batiniah, sehingga ibadah kita bukan hanya sebatas sah, tetapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengingatkan loh, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un ilal ju' wal 'atas. Banyak sekali hamba-hamba Allah yang melaksanakan ibadah saum, tetapi mereka tidak punya nilai dari ibadah saumnya. Pahalanya tidak ada, ganjarannya nol. Karena apa? Menurut salah satunya Imam Qurtubi mengatakan karena mereka mengabaikan aspek-aspek batiniah.
aspek-aspek batiniahnya tidak terjaga. Ibadah saumnya sah. Menjaga makan, minum, jima di siang hari, waktu yang telah ditentukan antara fajar dengan maghrib, itu lulus, kuat melakukannya. Tetapi ada aspek-aspek batiniah yang tidak bisa dijaga. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsatun tubtilu saumuhu ay tubtilu sawabuhu minasyam. Ada 5 perkara yang kemudian bisa menggagalkan atau membatalkan daripada saum seseorang. Artinya adalah menggagalkan pahala dari ibadah saum seseorang. Dan itu diantaranya adalah al-kadzib, berbicara bohong, kemudian al-ghibah, membicarakan keburukan orang lain dengan tendensius, ada motif kebencian, kemudian namimah, mengadu domba seorang dengan orang lain supaya berseteru, supaya ada permusuhan, kemudian al-yaminul ghamush, bersaksi palsu, ya, dan an-nadru bisyahwat, melihat dengan gejolak syahwat, itu merupakan aspek batiniah yang tidak terjaga, sehingga seseorang melaksanakan ibadah itu mungkin dari aspek zohir dia lulus, dia sah, tetapi kemudian tidak diterima atau tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka potensi keimanan inilah yang kemudian akan menjadi tonggak dasar untuk menjaga keabsahan dan diterimanya amal ibadah saum kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa kunci melaksanakan suksesnya ibadah saum itu adalah kita harus mengolah rasio kita supaya ilmu meningkat. Walaupun bagaimana para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang beramal tanpa ilmu itu adalah mardudatun latuk balu, ditolak dan tidak diterima, ditolak dan tidak diterima. Mardudatun latuk balu, man amila bi ghairi ilmin fala yuqbala minhu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Makanya masuk di bulan Ramadan, sejak kemarin kita terus harus mengkaji berbagai ilmu yang berkait khusus dengan ibadah puasa ini, baik dari sisi zohir ataupun dari sisi batiniahnya. Kita harus terus membaca, kemudian menambah pengetahuan kita agar puasa kita terjaga. Bagaimana kita bisa tahu rukun puasa, syarat sah puasa, kemudian yang membatalkan puasa, sunnah-sunnah di dalam puasa. Nah, itu harus terkuasai agar kita landingnya untuk masuk di bulan Ramadan ini atau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini tenang. Karena kita sudah punya berbagai sisi, termasuk hal-hal yang mungkin bisa menjadi ada ikhtilaf. Itu kita juga harus menguasai agar tidak timbul keraguan di dalam melaksanakan ibadah. Karena ibadah ini yang paling potensi besar mendapat pahala, yang pertama adalah al-yakinu la yuzalu bisak. Bagaimana keyakinan ini bisa mengalahkan keraguan? Jangan ragu. Jangan ragu. Jadi ibadah kita ini harus yakin dulu, gitu kan? Yakin dulu sampainya kepada Allah. Dan keyakinan sampai kepada Allah itu harus pakai ilmu. Kalau tanpa ilmu, nonsen. Tidak bisa. Dan baru setelah kita yakin, kemudian ilmunya ada, nah itu kita akan merasakan bagaimana lazatnya, bagaimana nikmatnya kita melaksanakan ibadah. Dan itu akan tercover dalam preposisi kehidupan kita sesudah ibadah saum ini meninggalkan kita. Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya mengatakan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwimil akhlaq al-qaimi biha wa tahdzibi nafsi.
bahwa satu tanda ibadah itu sampai kepada Allah akan menimbulkan, memberikan athar, ciri dan tanda yang khusus di dalam diri seseorang yang melakukan ibadah itu. Di antaranya akhlak kepada Allah semakin baik, akhlak kepada manusia dan lingkungan semakin baik. Kemudian juga dia diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk senantiasa berintrospeksi atas dirinya, menghitung keuntungan dari perdagangannya yang bukan hanya semata-mata dunia yang sebentar, tetapi sudah mulai menghitung untung rugi untuk kehidupan akhirat yang lebih lama. Akhirat itu bukan 1000 tahun loh, bukan 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun, 1 triliun tahun, biliun tahun, yang semua itu ada ujungnya. Tetapi kehidupan akhirat adalah abadal abidin, selamanya. Dan taruhannya, tandonannya adalah kehidupan kita yang sebentar saat ini. Makanya penting, apalagi para santri, ya kalau santri sih sudah tidak asing lagi, karena kesehariannya kan bergelut dengan ilmu. Oke? Bergelut dengan ilmu. Kalau disebut oke, jawabannya apa? Ya oke lagi lah. Oke? Jadi kalau santri mungkin sudah tidak asing, tetapi loh, jangan salah, godaannya kepada orang yang berilmu itu lebih tinggi lagi. Makanya santri jangan anggap enteng, karena antum sudah punya ilmu, misalnya, kemudian sembarangan, nggak bisa. Lebih tinggi ilmu harus lebih berikhtiar dan berhati-hati dalam melaksanakan ibadah. Oke? Kelola ilmu pengetahuan agar rasio kita, agar ilmu pengetahuan kita meningkat, terutama di bulan Ramadan ini. Pemirsa Kompas TV dimanapun berada, kunci yang ketiga adalah di bulan Ramadan ini bagaimana kita mampu mengelola usaha supaya ekonomi kuat. Walaupun bagaimana porsi finansial atau porsi dunia, atau maaflah, mungkin porsi harta dalam melaksanakan ibadah saum ini menjadi kepentingan yang tidak bisa dielakkan, ya. Karena kita perlu buka, kita perlu sahur, betul nggak? Kita juga perlu ibadah, sholat dan lain-lain. Itu semua memerlukan dunia. Apalagi ibu-ibu, biasanya di kebanyakannya baru masuk Ramadan aja yang kepikir itu kan lebaran. Benar nggak? Kalau antum sih santri nggak mungkin. Tapi kalau ibu-ibu, wis, sudah di planning. Masuk Ramadannya aja belum. Tapi planningnya bagaimana, kadang-kadang bukan sukses Ramadan dan ibadah, tetapi bagaimana sukses berlebaran. Ada yang sudah di planning, bajunya pingin warna pink, kerudung pink, kaos kaki pink, sendal pink, gigi pingin pink, ya. Semua sudah di planning, sehingga diusahakan sedemikian rupa, ya. Dan ini adalah bentuk kewajaran sebagai manifestasi rasa syukur kita kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umat Islam yang masuk di bulan Ramadan, Allah kasih keberkahan dari rezekinya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan baik. Bukan di bulan Ramadan, dalam keseharian saja porsi dunia ini masuk loh ke tatanan ibadah, sehingga mungkin jadi kalau di Minhajul Abidin itu ada tangga awaik, artinya tangga penghalang. Bagaimana seseorang bisa suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seseorang ibadah bisa terganjal, diantaranya karena ingatan-ingatan dan pengaruh-pengaruh aspek dunia yang kemudian masuk ke dalam
hatinya. Dan ini akan menjadi penyebab bagaimana kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara umum, secara general, bahwa nilai seseorang hari ini adalah ditentukan bagaimana uangnya loh. Ada pepatah Arab, inna darahima fi amakinni kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Bahwa uang itu bisa membuat seseorang yang memilikinya menjadi raja. Betul. Jangankan dalam gaya hidup, gaya jalan aja. Orang punya duit dengan tidak beda. Betul nggak? Betul nggak? Santri kalau yang punya duit dengan yang tidak punya duit, itu jalannya beda loh. Kalau yang tidak punya duit, ya Allah, gontai, rarampeolan. Nah, tapi kalau yang punya uang, tenang, semerinya. Wahia lisanun liman arada fasohatan. Uang adalah lisan yang paling fasihat untuk berbicara. Berbicara apapun dengan lisan kita macet, uang yang berbicara selesai. Bahkan terkadang ya bacaan sholat aja itu bisa tertukar karena terlalu banyak aspek dunia yang masuk ke dalam hatinya, sehingga berbicara tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu karena terus dirundung pikiran, belum ada duit untuk munggah, untuk buka, untuk sahur, untuk lebaran, sehingga bacaannya menjadi belok. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Nah, dari at-tahiyat ngengkol ke qomat, atuh berdiri lagi untuk sholat. Kapan sholat selesai? Wahia silahun liman arada qitalan. Uang adalah senjata yang paling efektif untuk berperang. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, serta pemirsa Kompas TV dimanapun berada, kunci yang terakhir menurut Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar, beliau menyampaikan kiat untuk sukses dalam beribadah adalah pandailah mengolah raga supaya badan sehat. Rumus yang disampaikan baginda Nabi SAW, sumu tasihu, bersaumlah kalian, niscaya kalian akan sehat. Maka kesehatan ini sangat menunjang terhadap berjalannya sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian harus sehat, ya, jaga kesehatan, karena sakit itu sulit untuk melaksanakan ibadah. Tetapi kalau tubuh kita sehat, insya Allah. Ada istilah men sana in corpore sano, bukan mas sano. Men sana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau badannya sehat, insya Allah jiwanya akan kuat. Badannya sehat, semangatnya akan tinggi. Badannya sehat, akan bisa melaksanakan ibadah dengan tenang. Badannya sehat, kita akan banyak berupaya untuk meraih berbagai pahala dengan berbagai tambahan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci ibadah yang disampaikan oleh Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar, beliau menyampaikan kiat-kiat untuk melaksanakan ibadah termasuk di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sukses melaksanakan ibadah ini, bukan hanya sekedar mabrur, tetapi makbul, mabrur, dan mabruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk santri dari Pak Haji, ya, untuk semuanya. Ini tambahan, bukan dari Ibnu Hajar, ini dari Abi. Nah, untuk santri akhwat terutama, pandailah engkau mengolah kecantikan supaya wajah tetap mengkilat walaupun banyak bekas jerawat, tetapi tidak gawat. Segera cari obat ke toko-toko terdekat. Semoga semuanya sukses dalam beribadah, selamat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, ya, sehat selalu dan bahagia selalu tentunya. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kealfaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.